Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhida wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam tasliman katsira. Amma ba'd. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita senantiasa bersyukur dan memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, rahmat dan karunia kepada kita semua. Sehingga pada kesempatan ini kembali kita melanjutkan kajian kita dengan membahas kitab Al-Kabair karya Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala. Dan kita masih dalam pembahasan dosa besar yang ke-12, yaitu dosa besar berupa zina. Nah, dan kita akan menyebutkan dalil-dalil yang dibawakan oleh penulis rahimahullahu ta'ala. Setelah sebelumnya kita menyebutkan beberapa bentuk penjagaan Islam agar seorang tidak jatuh pada perbuatan zina. Kata beliau rahimahullahu ta'ala, qala Allah ta'ala wa la taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Surah Al-Isra ayat 32. Dan janganlah kalian mendekati zina. Sungguhnya zina itu adalah satu perbuatan yang keji dan satu jalan yang sangat buruk. Jadi sini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wala taqrabuz zina. Yang kalian mendekati zina. Tidak dikatakan jangan kalian berzina. Artinya bahwa segala sesuatu yang bisa mendekatkan kepada perbuatan zina, ya sarana-sarana yang bisa mengantarkan ke sana, maka itu adalah hal yang harus dijauhi. Karena yang disebutkan bahwasanya ya sungguhnya zina itu merupakan perbuatan yang keji. Ya, al-fahish. Ya, al-fahish salah satu maknanya adalah perbuatan yang keji. Ya, kekejian. Dan dia adalah jalan yang sangat buruk. Karena dengan zina ini, perbuatan zina akan menyebabkan berbagai macam ya penyakit dan juga akan merusak keturunan. Ya, sementara di dalam Islam kita di salah satu perkara yang dijaga adalah menjaga keturunan. Naam. Wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dzalika yalqa asama. Dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang tidak menyembah sesembahan yang lain bersama Allah, maksudnya, dan orang-orang yang tidak menyekutukan Allah, tidak melakukan kesyirikan. Wala yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqq. Dan mereka juga tidak membunuh jiwa kecuali membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan alasan yang benar. Ya, kecuali dengan alasan yang benar. Dan ini sudah berlalu pembahasan syirik dan juga pembahasan zina, pembahasan membunuh. Ya, bahwasanya membunuh termasuk dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wala yaznun, dan tidak pula berzina. Ya, dan ini syahid dari pembahasan ini. Ya, menunjukkan bahwasanya zina ya digandengkan dengan syirik, digandengkan dengan pembunuhan, menunjukkan bahwa dia adalah perkara yang sangat besar. Wa may yaf'al dzalika yalqa asama. Dan barang siapa yang melakukan hal tersebut, siapa yang melakukan kesyirikan, membunuh jiwa yang diharamkan tanpa alasan yang benar, maka ya, dia akan mendapati pembalasan atas dosanya. Ya. Para
para ulama tafsir menyebutkan bahwasanya seperti dari sebagian sahabat dan juga tabi'in menyebutkan bahwasanya yang dimaksud dengan asama adalah ya, lembah yang ada di dalam neraka, waliyadzubillah. Ya, jadi siapa yang melakukan hal tersebut maka dia akan dimasukkan ke dalam siksaan yang sangat pedih. Nah, wa qala ta'ala az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima ra'fatun. Perempuan yang berzina dan laki-laki yang berzina, maka cambuklah masing-masing dari keduanya 100 kali cambukan. Ini hukuman bagi ya, laki-laki dan perempuan yang berzina dan belum menikah. Ya, maka dia dicambuk dengan 100 kali cambukan. Wala ta'khudhukum bihima ra'fah. Dan janganlah kalian berbelas kasihan kepada keduanya. Artinya jangan karena ya, merasa kasihan, merasa sayang kepada keduanya sehingga tidak melakukan hukuman tersebut. Ya, jangan karena merasa kasihan. Ya, sehingga tidak menegakkan ya hukuman tersebut. Jadi apabila ada orang yang melakukan perbuatan zina, baik laki-laki maupun perempuan, dan dia belum menikah, maka ya, dia dicambuk sebanyak 100 kali. Ya, sebanyak 100 kali. Dan ini menunjukkan bahwasanya perbuatan zina ini merupakan dosa besar karena adanya had atau adanya hukuman yang harus ditegakkan di dunia ini. Nah, adapun kalau ia melakukan zina tersebut adalah orang yang sudah menikah, maka dia dirajam. Ya, dia dirajam. Wa qala ta'ala az-zani la yankihu illa zaniyatan aw musyrikatan waz-zaniyatu la yankihuha illa zanin aw musyrik. Wa hurrima dzalika 'alal mu'minin. Laki-laki yang berzina ya, tidak menikah ya, melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik. Dan perempuan yang berzina tidak menikah ya, atau tidak dinikahi melainkan oleh laki-laki yang berzina atau orang-orang musyrik, laki-laki yang musyrik. Dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang beriman. Ya, jadi menikah dengan ya, perempuan musyrikah, ya, demikian pula laki-laki yang musyrik. Ya, itu adalah hal yang diharamkan. Demikian juga menikah dengan ya, wanita-wanita yang berzina. Nah, di sini katakan wa hurrima dzalika 'alal mu'minin, dan diharamkan atas orang-orang yang beriman. Qala sallallahu alaihi wasallam wa su'ila ayyu dzambi a'zam qala an taj'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Qala thumma ayyu qala an taqtula waladaka khasyata ay yat'ama ma'ak. Qala thumma ayyu qala an tuzani halilata jarik. Nabi SAW bersabda ya, ketika beliau ditanya ya, dosa apa yang paling besar, maka beliau SAW mengurutkan ya, beliau menjawab dengan mengurut dosa-dosa besar tersebut. Yang pertama kata beliau, engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal dialah yang menciptakan. Ya, maksudnya melakukan kesyirikan dalam hal ibadah, beribadah kepada selain Allah, berdoa kepada selain Allah, padahal ya meyakini atau mengetahui bahwa Allah lah yang mencipta, Allah yang memberi rezeki, yang menghidupkan, yang mengatur segala sesuatu. Nah, maka ini dosa yang sangat besar, yang paling besar.
Kemudian orang itu bertanya, dosa apa lagi? Ya. Kata Nabi SAW, anta qatula waladaka khasyata ayyata'ama ma'ak. Kau membunuh anakmu karena engkau takut dia ikut makan bersamamu. Ya, maksudnya takut miskin. Ya, padahal ketika ada anak, ya maka dia juga sudah ditentukan rezekinya oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Nahnu narzuqukum wa iyyahum. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kamilah yang memberi rezeki kepada kalian dan kepada mereka. Ya, jadi semuanya ditanggung rezekinya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, qala summa ayyu, kemudian orang itu bertanya lagi. Ya, kemudian apa lagi? Qala antuzaniya halilata jarik. Ya, Nabi SAW bersabda, engkau ya berzina dengan istri tetanggamu. Nah, berzina dengan wanita lain itu merupakan dosa besar. Apalagi ya istri tetangga yang memang tetangga itu harusnya dihormati, harusnya dimuliakan. Sebagaimana sabda Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim jarah. Dan siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaknya dia memuliakan tetangganya. Ya, dia menjaga tetangganya. Ya, terus kalau melakukan perzinahan dengan istri tetangga, maka ini dosa yang sangat besar. Ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min, wa la yasriku sariku hina yasriku wa huwa mu'min, wa la yashrabul khamra hina yashrabuha wa huwa mu'min. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidaklah orang yang berzina melakukan zina, ya, di mana ketika dia berzina, dia dalam keadaan beriman. Ya. Dan tidaklah orang yang mencuri itu mencuri di mana ketika dia mencuri dalam keadaan beriman. Dan tidaklah seorang minum khamar, ya, minuman keras, ya, ketika dia minum khamar, dia dalam keadaan beriman. Ya. Maksudnya bahwasanya ketika seorang itu melakukan ya, perbuatan zina, ya, perbuatan ya mencuri, minum khamar, maka ya, keluar darinya keimanan. Ya, sampai dia berhenti. Ya, ketika dia berhenti maka ya, kembali keimanannya. Ya. Sebagaimana dalam hadis yang berikutnya. Ya. Dalil yang berikutnya disebutkan, qala alaihi salatu wassalam, idza zana al-'abdu kharaja minhu al-iman, fa kana alaihi kadzulla. Fa idza aqla'a raja'a ilaihi al-iman. Apabila seorang hamba berzina, maka imannya keluar dari dirinya. Ya. Lalu ya, ia menjadi seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Ya. Maka apabila ya, ia meninggalkan, ia bertaubat, maka iman itu kembali ya, kepadanya. Ya, keimanan itu kembali kepadanya. Nah, dan ini menunjukkan juga bahwasanya ya, apabila seorang itu melakukan dosa besar seperti zina dan selainnya, ya minum khamar, ya maka itu tidak kafir, tidak keluar dari Islam. Ya, kecuali kalau dia halalkan perbuatan tersebut. Ya. Tapi kalau dia melakukannya dan dia tetap meyakini bahwasanya adalah perbuatan yang haram, ya, maka itu tidak membatalkan keislamannya. Dan ini merupakan pembeda antara pemahaman Ahlus Sunnah dengan pemahaman orang-orang Khawarij yang mengatakan bahwasanya dosa besar itu mengeluarkan pelakunya dari keislaman. Nah, kita katakan bahwasanya ya, itu tidak mengeluarkan dari keislaman selama ya tidak menghalalkan perbuatan tersebut. Nah, tapi
ya disebutkan oleh para ulama dengan istilah bahwasanya ya tetap dia beriman tapi naqisul iman. Beriman tapi ya keimanannya berkurang. Keimanannya berkurang. Nah, waruya 'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man zana aw shariba al-khamra naza'a Allahu minhu al-iman. Kama yakhla'u al-insanu al-qamisa min ra'si. Ya. Dan diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda, barang siapa yang berzina atau minum khamar, maka Allah Subhanahu wa taala akan mencabut keimanan dari dirinya sebagaimana seorang menanggalkan baju ya dari kepalanya. Dan beliau di sini menyebutkan isnaduhu jayyid. Ya, syaratnya jayyid. Nah, ini diriwayatkan oleh Imam Al-Hakim ya dalam Al-Mustadrak, dan beliau menyebutkan bahwasanya hadis ini berdasarkan syarat Imam Muslim dan juga disetujui oleh Al-Imam Az-Zahabi. Maka ini menunjukkan bahwa ya ketika seorang melakukan perbuatan zina, maka keimanannya keluar sampai dia meninggalkan. Ketika dia bertobat, maka keimanan itu kembali ya kepadanya. Disebutkan bahwa dia seperti gumpalan hitam di atas kepalanya. Apabila dia bertobat, dia berhenti, maka keimanan itu kembali. Nah, waqala alaihi salatu wassalam, salasatun la yukallimuhumullahu yawmal qiyamah wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum adabun alim. Syaikhun zanin wa malikun kadzdzab wa a'ilun mustakbir. Dan Rasulullah SAW bersabda, ya, ada 3 golongan manusia yang Allah Subhanahu wa taala tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ya, tidak akan berbicara dengan mereka pada hari kiamat. Ya, Allah tidak akan membersihkan mereka. Ya, tidak akan mensucikan mereka. Allah tidak melihat mereka dan akan mendapatkan azab yang sangat pedih. Yang pertama adalah syaikhun zanin, orang tua yang berzina. Wa malikun kadzdzab, yang kedua penguasa yang ya pendusta. Ya. Wa ailun mustakbir, dan yang ketiga orang miskin yang sombong. Ya, di sini disebutkan ada 3 golongan yang tidak akan disucikan, tidak akan dilihat, dan bagi mereka azab yang sangat pedih. Disebutkan yang pertama adalah syaikhun zanin. Ya, orang tua yang berzina. Nah, orang tua yang berzina ya, itu ya, berbeda dengan ya, para pemuda yang melakukan perzinahan. Demikian juga orang miskin ya, yang menyombongkan diri ya, atau penguasa yang berdusta, berbeda dengan orang yang tidak memiliki kekuasaan lalu dia berdusta. Wa ailun, ya orang miskin yang sombong, itu juga beda dengan orang kaya yang menyombongkan diri. Kenapa? Ya, orang tua yang berzina, ya penguasa yang dusta, orang miskin yang sombong, ini tidak ada hal yang mendorongnya untuk melakukan hal tersebut. Ya, beda ya seperti orang tua yang berzina. Ya, itu tidak ada faktor yang mendorongnya kecuali memang memperturutkan hawa nafsunya. Ya, kenapa? Karena ya, misalnya dia sudah menikah, kemudian tenaganya juga sudah berkurang. Ya. Syahwatnya ya sudah mulai ya menurun. Beda dengan ya pemuda atau orang yang masih muda. Ya, demikian juga ya penguasa yang berdusta, apa yang memotivasinya, apa yang mendorongnya untuk berdusta, padahal kalau dia jujur tidak ada masalah baginya. Ya, karena dia seorang penguasa. Demikian juga orang yang miskin, ya tidak ada yang yang mendorongnya untuk ya menyombongkan diri.
tidak ada hartanya, tidak ada yang dia miliki. Beda dengan orang kaya, ya. Dia menyombongkan hartanya misalnya, dia menyombongkan kekuasaannya. Ya, maka di sini ya, menunjukkan bahwasanya ya, 3 orang ini dia mendapatkan balasan yang sangat ya, besar, yang sangat keras ya pada hari kiamat. Ya, kenapa? Karena mereka melakukan hal-hal yang tidak ada pendorong untuk melakukannya. Nah, kemudian kata beliau, wa qala alaihi salatu wassalam, hurmatu nisa'il mujahidina 'alal qa'idina. Atau hurmatu ya nisa'il mujahidina 'alal qa'idina ka hurmati ummahatihim. Wa ma min rajulin yakhlufu rajulan minal mujahidina fi ahlihi fayakhunuhu fihim illa wuqifa lahu yawmal qiyamati fayakhudhu min amalihi ma syaa fama dhannukum. Ya. Ini ya terkait dengan wanita-wanita yang ditinggal ya oleh suaminya untuk ya berjihad. Ya, kemudian ada yang diamanahkan untuk menjaga mereka. Ya. Maka mereka wanita-wanita ini memiliki kehormatan yang sangat besar. Kata Nabi SAW, kehormatan istri-istri para mujahid dibandingkan dengan kehormatan orang-orang yang tidak ikut berperang, ya, adalah bagaikan kehormatan ibu-ibu mereka. Jadi kehormatan istri-istri para mujahid ini seperti kehormatannya para, ya, ibu-ibu kita. Nah, dan tidaklah seorang laki-laki menjadi wakil, ya, pengganti dari laki-laki mujahidin dalam urusan keluarganya. Ya, maksudnya dia diberi amanah untuk menjaga wanita-wanita atau istri-istri yang berangkat berjihad. Ya. Tidaklah yang diberi amanah ini untuk menjaga wanita-wanita tersebut fayakhunuhu fihim, lalu ya mengkhianatinya, ya, lakukan perbuatan ya serong, ya. Khianat itu sendiri merupakan dosa yang sangat besar. Apalagi kalau ya mengkhianati ya orang yang berangkat berjihad, yang melakukan amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, tidaklah seorang laki-laki yang diberi amanah, ya, diberi amanah, diwakilkan dalam urusan keluarga, lalu laki-laki itu mengkhianatinya di tengah mereka, melainkan pasti akan ya wuqifa lahu yaumal qiyamah, akan diberdirikan ya untuk mujahid itu pada hari kiamat, ya, fayakhudhu min amalihi ma syaa, lalu dia mengambil dari amalan kebaikannya ya apa yang dia inginkan. Jadi orang tersebut ya orang yang mujahid ini akan mengambil amalan orang yang berkhianat tadi, diambil ya sesuai dengan ya apa yang dikehendaki. Fama dhannukum, ya, maka ya bagaimana menurut kalian? Ya, maksudnya apakah dia ya boleh jadi dia ambil seluruhnya atau dia ambil sebagiannya. Kalau dia ambil seluruhnya, maka orang itu akan menjadi orang yang bangkrut. Ya, orang yang bangkrut. Nah, maka ini menunjukkan bahwasanya seorang ya ketika diberi amanah, ya, apalagi amanah untuk menjaga wanita-wanita, ya, maka hendaknya dia menunaikan amanah tersebut dengan baik. Apalagi ya orang tersebut berangkat berjihad, melakukan ya satu amalan yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, wa qala alaihi salatu wassalam, arba'atun yubghiduhumullah, ya, al-bayya'u al-hallaf, al-bayya'u al-hallaf, wal fakirul mukhtal, wasyaikhu az-zani, wal imamul jair. Ada 4 orang yang dibenci atau dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, 4 orang, 4 golongan yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama al-bayya'ul hallaf. Ya, penjual yang melariskan dagangannya dengan sumpah palsu. Ya, dia suka berdusta, ya, bersumpah ketika dia ya menjual, ya, bersumpah demi Allah ini
ya barang bagus, ini barang nomor satu misalnya, padahal ya bukan barang yang bagus, ya bukan barang yang nomor satunya, ya. Maka yang seperti ini adalah hal yang ya, tidak dibolehkan, melariskan dagangan dengan sumpah-sumpah palsu. Yang kedua, ya, adalah orang miskin yang menyombongkan diri. Kita sudah sebutkan tadi, ya, bahwa orang miskin ketika menyombongkan diri tidak ada pendorong untuk melakukan hal tersebut, ya, kecuali karena memang betul-betul kesombongan. Ya. Yang ketiga, wasyaikhuz zani, ya, orang tua yang berzina, ya, dan ini syahidnya dari pembahasan ini. Dan yang keempat, al-imamu al-jair, ya, pemimpin yang zalim. Ya, kalau pemimpin zalim, itu adalah hal yang memang bisa jadi karena ada faktor pendorongnya, ya, faktor pendorongnya karena kepemimpinannya, karena kekuasaannya. Tapi seorang pemimpin, ya, ketika dia berbuat zalim, ya, maka dia mendapatkan ancaman yang sangat besar, dosanya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana kebalikannya pemimpin yang adil, mereka akan mendapatkan naungan pada hari kiamat, naungan dari bawah arsy Allah Subhanahu wa taala. Nah, akhrajahu An-Nasa'i wa isnaduhu sahih. Ya, di sini dikeluarkan oleh Imam An-Nasa'i dengan sanad yang sahih. Nah, kata beliau, wa'azamuz zina az-zina bil wal ukhti wa imra'atil ab wa imra'atil abi wa bil maharim. Ya, beliau menyebutkan urutan-urutan ya dosa zina yang paling besar. Kata beliau, zina yang paling berat adalah berzina dengan ibu kandung, liyadzubillah. Ya. Kemudian saudara perempuan, kemudian istri ayah, dan semua perempuan-perempuan yang merupakan mahram bagi orang tersebut, ya. Jadi kalau berzina dengan ya, orang lain yang bukan mahram, ini dosa yang sangat besar, apalagi kalau berzina dengan orang yang merupakan mahramnya, ya, mahramnya. Nah, waliyadu billah. Disebutkan dalam sahih, ya, Al-Hakim wa qad sahha 'anil Hakim, disebutkan dari Al-Imam Al-Hakim, ya, dan beliau mensahihkannya di dalam ya, kitab beliau, ya, dalam kitab beliau Al-Mustadrak, ya, dalam kitab Al-Hudud, dan di Nabi sallallahu alaihi wasallam ya bersabda, mawaqa'a ala zati mahramin faqtuluh, ya, siapa yang jatuh pada perbuatan zina terhadap mahramnya maka bunuhlah dia. Nah, hanya saja ya disebutkan bahwa Imam Az-Zahabi tidak menyetujui hal ini. Wallahu taala alam, mungkin bisa ya belum sempat juga ya saya cek terkait dengan derajat ya hadis ini. Nah, hanya saja kata Al-Imam Az-Zahabi rahimahullahu taala, wa fil babi ahadits, ya, dalam bab ini banyak hadis-hadis terkait dengan ya dengan hal tersebut. Minha, di antaranya adalah hadis Al-Bara, hadisnya Al-Bara, ya, bin Azib radhiyallahu taala anhu, ya, anna khalahu ba'athahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ila rajulin arrasa bimra'ati abihi ay yaqtulahu wa yukhammisah. Nah, bahwasanya seorang ya, pamannya dari pihak ibunya, yaitu paman dari Al-Bara bin Azib, pernah diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada seorang laki-laki yang sedang ya menjadi pengantin ya dengan istri bapaknya agar membunuhnya dan merampas, ya, lalu membagi hartanya menjadi ya 5 bagian, ya, sebagaimana ghanimah. Dan hadis ini disebutkan oleh Al-Imam Asy-Syaukani rahimahullahu taala dalam kitab Nailul Autar, ya, dan memiliki sanad-sanad yang banyak, yang diantaranya adalah perawi yang sahih,
Ya, dan hadis ini juga diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Ya, juga diriwayatkan oleh Al-Imam ya Abu Daud, ya Imam At-Tirmidzi dan juga Al-Imam An-Nasa'i. Ya, wallahu taala a'lam. Ya. Kesimpulannya bahwasanya ya perbuatan zina merupakan dosa yang sangat besar ya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya, dosa yang sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Ya. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.